Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sehat. Iya, ibu guru juga sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk ketua kelas memimpin berdoa. Amin. Selanjutnya di sini ada yang tidak berangkat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berangkat semua ya. Selanjutnya ibu ingin kalian memeriksa kerapian dari seragam kalian. Sudah rapi? Bagus sekali anak-anak ibu. Selanjutnya ibu punya kuis untuk pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini. Kuisnya tentang sejarah Indonesia. Jadi nanti yang bisa angkat tangan lalu bilang ke ibu ya. Yang pertama pertanyaannya disimak baik-baik. Berapa lama Indonesia dijajah? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Nisa. Ya, Indonesia dijajah selama 360 tahun. Selanjutnya kuis yang kedua, sekaligus kuis yang terakhir. Siapa presiden pertama kali di Indonesia? Ya baik, silakan Mbak Rizko. Ya, presiden pertama kali di Indonesia itu Insinyur Soekarno. Pinter-pinter sekali anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ibu ingin bertanya pada kalian. Apa sih tujuan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, mencari ilmu. Terus karena disuruh orang tua? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian memiliki tujuan awal yang benar ya, yaitu untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh pahala, serta membanggakan kedua orang tua. Sebelum masuk ke materi juga, ibu akan sedikit memberi pengantar untuk kalian tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang Wali Songo. Jadi masuknya Islam di Indonesia ini pertama kali itu siapa yang membawa? Selain Nabi Muhammad yang berdakwah dari awal di Mekah dan Madinah, ada juga loh tokoh-tokoh lain yang mendakwahkan Islam melalui berbagai metode di Indonesia ini. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Mereka itu adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu KD 3.3 menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang biografi dan peranannya Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita juga memiliki tiga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat menguraikan nama-nama Wali Songo. Yang kedua, kalian dapat menganalisis
peran Wali Songo. Dan yang terakhir, kalian dapat menguraikan strategi dakwah, strategi apa saja yang digunakan oleh Wali Songo. Langsung ke materinya. Di sini Ibu memiliki gambar. Silakan disimak dan dicermati. Siapa saja sih? Di situ ada gambar orang, ada 9. Kalian cermati dengan baik-baik. Silakan kalian cari namanya siapa saja, lalu kalian hafalkan. Nanti Ibu akan tanya. Sudah? Ya, di situ ada 9 gambar orang. Ibu akan bertanya kepada Mas Rijal. Gambar yang pertama itu siapa? Ayo. Betul sekali. Gambar yang pertama itu adalah Sunan Bonang. Selanjutnya, gambar yang kedua, Ibu minta Mbak Mafiroh untuk menjawab. Ya, betul sekali. Gambar yang kedua itu adalah Sunan Ampel. Selanjutnya, gambar yang ketiga kepada Mbak Rizko. Ayo, siapa gambar yang ketiga? Ya, gambar yang ketiga itu adalah Sunan Giri. Gambar yang keempat, silakan Mbak Muam. Siapa? Sunan Kudus. Salah. Kurang tepat ya, yang betul itu Sunan Gresik. Jadi emang di sini gambarnya itu mirip-mirip. Kalian harus bisa membedakan, mengamati secara jeli siapa sih nama-namanya. Baik, setelah kalian mengamati nama-nama Wali Songo tadi, kalian tentunya sudah memiliki gambaran tentang Wali Songo seperti apa, wajahnya seperti apa, perbedaannya antar tokoh seperti apa. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk ke materi tentang peran Wali Songo. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi di sini Ibu memiliki bagan. Jadi kalian nanti menjodohkan, menggariskan antara bagan yang satu dengan yang satunya. Nanti di situ ada beberapa seperti berbagai bidang politik, seni arsitektur, kebudayaan, pendidikan, dan seni budaya. Nanti kalian gariskan, jodohkan dengan isinya. Politik itu isinya seperti apa. Nah, nanti dikerjakan secara individu ya. Ibu tunggu, kasih waktu 5 menit. Sudah? Nah, yang pertama tentang kalian sudah coba dikirim ke Ibu jawaban kalian masing-masing, dikirim ke Ibu, nanti Ibu koreksi. Sudah dikirim? Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan mereview dari pekerjaan kalian. Yang pertama itu mengenai bidang politik. Bidang politik itu isinya yaitu tentang konsep. Jadi di dalam bidang politik itu ada mengenai konsep khilafatullah fil ardi dan zilullah fi ardi dan sistem tata kota. Jadi di bidang politik itu sistem tata kota itu meniru sistem tata kota Islam. Jadi di Indonesia itu sistem tata kotanya itu
meniru seperti tata sistem kota Islam, tata kota Islam. Jadi sistemnya tuh kayak ke-Islam-Islaman gitu. Selanjutnya untuk seni arsitektur, di bidang seni arsitektur itu biasanya identik dengan pembangunan masjid seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Nah, masjid-masjid tersebut itu memiliki desain yang meniru percampuran antara Islam dengan nanti menyesuaikan dengan kearifan lokal atau budaya setempat. Jadi Islam itu tidak serta-merta langsung mengajak masyarakat Indonesia untuk masuk Islam secara terpaksa. Jadi melalui bangunan-bangunan masjid tersebut yang membuat masyarakat Indonesia itu mau memeluk Islam. Selanjutnya mengenai bidang kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan ini budaya. Nah, budaya ini seperti contohnya ucapan salam. Jadi di bidang kebudayaan itu menyerap kalimat Assalamualaikum saat mau masuk ke rumah, mau bertamu. Jadi di bidang kebudayaan itu menyerap kalimat salam serta kalimat doa. Seperti mau melakukan kegiatan, orang dulu itu Wali Songo menanamkan membiasakan doa seperti bismillah itu untuk memulai suatu kegiatan. Selanjutnya di bidang pendidikan, Wali Songo itu menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwah. Jadi karena dulu kan mengajak masyarakat Indonesia untuk masuk Islam, jadi mau tidak mau kita harus mendekatkan masyarakat Indonesia itu dengan ciri khas orang Islam, yaitu masjid atau pesantren. Jadi melalui masjid itu, dulu masjid itu tidak hanya untuk sholat, namun bisa seperti untuk kumpul-kumpul, rapat, atau musyawarah lainnya. Nah, semakin lama nanti masyarakat Indonesia akan tertarik berkunjung ke masjid tersebut sehingga masuk Islam. Nah, setelah mengenal masjid, biasanya nanti membentuk pesantren. Bidang yang terakhir yaitu di bidang seni dan budaya. Jadi yang pertama tadi ada seni arsitektur, ada kebudayaan, dan sekarang ada seni dan budaya. Di bagian seni dan budaya ini menyerap tentang seperti kesenian wayang, rebana, dan qasidah. Wayang itu ciri khasnya siapa dalam berdakwah? Ya, Sunan Kalijaga. Jadi melalui wayang itu masyarakat Indonesia itu jadi tertarik. Jadi wayangnya itu nanti yang mendalang itu menceritakan tentang masuknya Islam, tentang mengajak masyarakat Indonesia untuk masuk Islam. Jadi wayang itu terlihat asik, namun secara tidak langsung masyarakat Indonesia itu bisa diajak untuk masuk Islam. Begitupun dengan rebana dan qasidah. Jadi rebana dan qasidah itu biasanya untuk mengiringi wayang itu dalam penampilan. Kalau sekarang gamelan, dulu juga ada gamelan. Nah, setelah Ibu jelaskan, kalian sudah sangat paham mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Sudah ya, tadi ada 5 bidang. Diingat-ingat, ada politik, ada seni arsitektur, kebudayaan, pendidikan, dan seni serta budaya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian
individu mencari, mengumpulkan contoh mengenai strategi dakwah apakah sih yang digunakan dari ke-9 Wali Songo tersebut. Jadi Wali Songo ada 9, dan setiap Wali Songo itu memiliki ciri khas masing-masing dalam berdakwah. Tadi seperti Sunan Kalijaga dengan menggunakan wayang, dan yang 8 nanti kalian bisa cari, bisa ditulis melalui nanti bisa dibuatkan peta konsep kota-kota gitu, dibuatkan peta konsep. Ada 9, jangan lupa. Setelah itu dikumpulkan ke ibu, nanti ibu koreksi. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, sudah dikirim ke ibu. Ya, di sini ibu akan mereview kembali dari tugas yang kalian barusan kerjakan mengenai strategi dakwah. Jadi, yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu menggunakan strategi dalam berdakwah itu mendirikan pesantren. Jadi mendirikan pesantren untuk menarik masyarakat agar mau masuk Islam. Dan yang kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel itu juga membangun pesantren. Namun Sunan Ampel itu dalam membangun pesantren lebih besar. Hasilnya itu lebih terlihat oleh Sunan Ampel. Seperti kalian pernah dengar pesantren Ampel Denta. Nah, itu yang mendirikan adalah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu menggunakan gamelan sekaten, tembang durma, serta suluk. Jadi lebih ke kesenian kalau Sunan Bonang. Kalau tembang durma itu biasanya tembangnya itu memiliki makna di dalamnya. Maknanya itu biasanya untuk mengajak untuk masuk Islam atau nasihat-nasihat. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Tadi udah kalian ketahui Sunan Kalijaga menggunakan media dakwahnya itu wayang dan gamelan. Jadi wayang dan gamelan itu saling mengiringi. Jadi masyarakat Indonesia tertarik dengan wayang sehingga secara tidak langsung mereka mau masuk Islam. Yang kelima adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu sama saja seperti Sunan Ampel dan Sunan Gresik, yaitu mendirikan pesantren. Selain mendirikan pesantren, Sunan Giri juga menciptakan tembang anak-anak seperti yang biasa kalian dulu mainkan, jublak-jublak suweng, terus suluku-suluku bathok, dan lain-lainnya itu adalah ciptaan Sunan Giri. Yang keenam adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu medianya membuat pusat belajar. Jadi membuat pusat-pusat belajar. Nanti kan anak-anak atau masyarakat Indonesia mendekat, dan nanti Sunan Derajat itu di dalam pembelajaran itu memasukkan nilai-nilai keislaman. Selain membuat pusat belajar, Sunan Derajat juga membuat tembang dan wayang. Jadi Sunan Derajat juga melalui media kesenian. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu melalui pendekatan budaya menciptakan lagu dan cerita keagamaan. Jadi menciptakan lagu-lagu Jawa, keislaman, dan cerita keagamaan. Cerita keagamaannya nanti yang mengajak masyarakat Indonesia tentunya untuk masuk Islam. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria itu membuat desa terpencil menjadi medan dakwahnya. Jadi Sunan Muria itu beliau itu suka menyendiri dan berbaur dengan masyarakat.
Jadi membuat desa terpencil menjadi medan dakwahnya, serta membuat tembang sinom dan tembang kinanti. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu tentunya dari Cirebon, menggunakan media dakwah yaitu jihad melawan Portugis. Jadi Sunan Gunung Jati inilah yang paling berbeda dari yang lainnya karena tidak menggunakan media. Jadi dia itu merelakan dirinya untuk berjihad melawan Portugis yang dari Indonesia. Jadi mengusir Portugis yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Sudah paham semuanya. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, Wali Songo itu ada 9 yang tadi kalian sudah lihat di gambar. Lalu perannya itu ada 5 bidang, dan strateginya itu rata-rata dengan pesantren, dengan kesenian, dan kesenian seperti wayang, gamelan, tembang, dan cerita keagamaan. Jadi untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini seperti itu. Selanjutnya Ibu tanya lagi, kalian sudah paham, tidak ada pertanyaan? Ya, jadi karena tidak ada pertanyaan, Ibu juga tidak melakukan evaluasi. Jadi untuk materi yang akan datang itu mengenai masuknya Islam di Indonesia. Jadi setelah mempelajari Wali Songo nanti kalian belajar itu ya. Baik, sudah jelas semuanya. Karena waktu yang sudah hampir habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.